Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata waz-zakata dinun qayyimah. Wassama ramadhana fi kulli amin was-sanah. Wa hajjal baital harama fil umri marratan wahidah liman istata'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi falam yuqarriba musallana. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, termasuk pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang sedang kita lakukan, dan baik itu juga yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan ibadah-ibadah yang kita laksanakan dapat menghantarkan kita mati dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari 12 bulan di bulan-bulan Hijriah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Dan di dalam bulan Zulhijjah ini ada 2 ibadah yang selalu diingat dan dikenang oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Kedua ibadah itu adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji adalah ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Maka dari itu sangat beruntung bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena secara kuota pada normalnya itu dari Indonesia saja yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya adalah 210.000 orang. Ini artinya apabila dihitung dengan jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 210 juta, ini artinya bahwa hanya 0,1% yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan haji dari Indonesia. Ini merupakan kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat luar biasa yang mesti disyukuri bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Apa keuntungannya? Di antaranya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah itu merupakan tamu-tamunya Allah. Karena ini adalah tamunya Allah, yang servis pun Allah, yang menyuguhkan pun adalah Allah. Apa servis yang Allah berikan? Fa in sa'alu u'tu wa in istaghfaru ghufira lahum. Apapun yang diminta, selama permintaan itu baik, u'tu pasti diberikan. Wa in istaghfaru, kalau orang-orang yang haji itu memohon ampun, pasti akan diampuni oleh Allah. Belum lagi ketika mereka melakukan tawaf, dari tawaf yang wajib, tawaf yang sunnah, salat yang wajib, salat yang sunnah. Bahkan apabila ada orang yang sudah lelah melakukan tawaf, lelah melakukan salat, lelah dia membaca Al-Quran dan zikir, masih ada kelebihan yang Allah berikan buat orang-orang yang mendapatkan kesempatan ibadah haji. Di antaranya kata Rasulullah, setiap hari itu Allah turunkan di Masjidil Haram itu 100 rahmat. 60 rahmat buat yang tawaf, 40 rahmat buat yang sholat, dan 20 rahmat buat orang yang memandang Ka'bah. Tidak melakukan apapun, hanya memandang Ka'bah saja mendapatkan rahmat. Tidak ada ibadah yang apabila dilakukan oleh seorang tanpa ada apapun, dia mendapatkan pahala, kecuali di saat seseorang itu memandang Ka'bah. Belum lagi ketika ziarah ke makam Rasulullah, diucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safatallah. Yang menjawab salam orang yang melakukan ziarah ke makam Rasulullah langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sabdakan, man zarani ba'da mamati kaman zarani fi hayati. Siapa saja orang yang berkunjung kepadaku setelah aku tiada, sama juga nilainya dia berkunjung kepadaku di saat masih hidup. Inilah sebagian kecil kemuliaan dan keutamaan bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, jangan kecil hati. Kita boleh saja miskin, kita boleh saja susah, tapi Allah tidak pernah miskin, Allah tidak pernah susah, Allah maha kaya. Bahkan Allah bisa mengayakan. Kalau Allah memiliki kehendak kepada seseorang, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini merupakan ucapan kita di saat kita melakukan salat. Dan ulama mengatakan bahwa masya Allah kan wa in lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tapi apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban ini diambil dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa kurban ini bermula di saat Nabi Allah Ibrahim yang diberikan julukan adalah Abul Anbiya, ayah bapak dari segala nabi. Ketika mendapatkan perintah dari Allah, dan beliau pun mengatakan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Di saat Nabi Ismail sudah tumbuh besar dan sudah mampu untuk berusaha sendiri, Allah turunkan perintah kepada Nabi Ibrahim, yaitu untuk menyembelih putra kecintaannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku ini menyembelih engkau, wahai anakku. Panzur maza tara. Coba bagaimana yang engkau pikirkan.
Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Ya abatib al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirimu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Di saat mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putra kecintaannya, putra kesayangannya, maka terguncanglah hati Nabi Ibrahim. Karena dia harus memilih antara perintah Allah dan kecintaannya kepada Ismail. Karena Nabi Ismail adalah anak yang ditunggu ratusan tahun, yang sebelumnya tidak memiliki anak. Tapi begitu Allah berikan, karuniakan anak, tapi di saat itu pun Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini merupakan pilihan yang berat antara perintah Allah dan kecintaan kepada putranya. Tapi Nabi Ibrahim lebih memilih untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, untuk kita, Allah tidak menuntut kita untuk menyembelih dan mengalirkan darah daripada anak kita. Begitu juga tidak memerintahkan kepada kita untuk mengalirkan darah kita. Tapi Allah hanya meminta untuk mengalirkan darah hewan kurban. Maukah kita memilih apa yang diperintahkan oleh Allah ketimbang kita memilih kecintaan kita kepada harta? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana." Siapa saja orang yang mendapatkan keluasan hidup, dia memiliki harta, dia memiliki apa yang harus dia lakukan untuk berkurban, falam yudahi, tapi dia tidak melakukan udhiyah, tidak melakukan kurban, Rasul katakan, fala yuqarribanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Ini artinya Rasulullah tidak peduli kepada orang yang mampu untuk berkurban, namun ia tidak mau berkurban. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah dua ibadah yang mulia, yang semoga ibadah ini menjadi momentum buat kita sebagai penggiat untuk kita melaksanakan ibadah. Dan kita senantiasa mendoakan semoga saudara-saudara kita yang datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, Allah terima hajinya dan diberikan haji yang mabrur. Dan kita yang ada di Indonesia melaksanakan ibadah kurban, dan semoga kurban yang kita berikan dan kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu an-nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi wa'ada 'alal mu'minina fadlan kabira wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara' wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabahu min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكتب السلامة والصحة علينا وعلى جميع عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول